Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, kita telah sampai pada pelajaran yang ke-11 dari Al-Kitabu Al-Asasi. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsu Al-Hadiya Ashara. Pelajaran yang ke-11. Hadiqatul Hayawanat. Judul pelajaran kita kali ini adalah kebun binatang. Hadiqah, kebun atau taman. Al-hayawanat artinya adalah binatang atau hewan. Ya. Hadiqatul hayawanat, kebun binatang. Hewan pertama yang disebutkan timsah. Timsahun atau timsah artinya adalah buaya. Timsah, buaya. Seperti jelas di dalam gambarnya. Kemudian thu'banun. Thu'banun. Atau thu'ban artinya adalah ular. Berikutnya ada gambar singa. Asadun. Asad artinya adalah singa. Asadun, singa. Kemudian ada shiblun. Shiblun artinya adalah anak singa. Anak singa, shiblun. Ya. Kemudian ada gambar gajah, filun. Fil, gajah. Ya, sebagaimana Allah sebutkan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Al-fil atau filun artinya adalah gajah. Kemudian berikutnya zarafah. Zarafatun. Zarafah artinya adalah jerapah. Zarafah artinya adalah jerapah. Kemudian khirtitun. Khirtit artinya adalah badak. Khirtit artinya adalah badak. Kemudian dhi'bun. Dhi'bun artinya adalah serigala. Kemudian ada dubbun. Dub atau dubbun artinya adalah beruang. Dub artinya beruang. Kemudian tha'lab. Tha'lab atau tha'labun artinya juga serigala. Ya. Kemudian ada namir. Namirun. Ini macan. Macan tutul. Macan. Sebagaimana yang jelas dalam gambarnya, macan. Kemudian setelah itu ada kata himarun. Himar artinya adalah keledai. Himar atau himarun artinya adalah keledai. Kamathalil himari yahmilu asfara. Seperti keledai membawa buku dalam Al-Quran. Kemudian ada hisan. Hisanun. Hisanun artinya adalah kuda. Hisan artinya adalah kuda. Kemudian qirdun atau qird artinya adalah monyet. Qirdun artinya adalah monyet. Kemudian gambar berikutnya kalbun. Kalb atau kalbun artinya adalah anjing. Ya, jadi bahasa Arabnya anjing adalah kalbun. Kemudian jamalun. Ya, jamalun artinya adalah unta. Jamalun artinya adalah unta. Kemudian fa'run. Fa'run ada hamzahnya di atas, artinya adalah tikus. Fa'run, tikus. Berikutnya adalah baqarah. Baqarah, surat Al-Baqarah. Ya. Baqarah artinya adalah sapi. Kemudian ada ghazalun. Ghazalun. Ghazal artinya adalah kancil. Berikutnya adalah gambar kucing. Qittun. Qittun. Qittun adalah kucing. Ahsant. Nah, ini dari bahasa, kalau kita dengar bahasa Inggris cat, artinya kucing, berasal dari bahasa Arab qittun. Kemudian dhil. Dhillun artinya adalah bayangan. Dhillun artinya adalah
bayangan. Halaman berikutnya ada gambar na'amatun. Na'amah artinya adalah burung unta, burung unta. Kemudian tawus. Tawus adalah burung merak di sini. Kemudian ada usfurun. Usfur. Usfurun artinya burung kecil. Burung-burung yang kecil disebut dengan usfur atau kadang disebut dengan burung gereja seperti itu. Padahal dia bukan hanya ke gereja tapi hanya ke masjid. Cuman orang banyak menamakan seperti itu. Kemudian ghurabun. Ghurab artinya adalah burung gagak. Ghurab burung gagak. Kemudian dik artinya ayam jantan. Dikun burung ayam jantan, ayam jago. Kemudian tuyurun. Tuyurun artinya adalah unggas. Jadi unggas disebut dengan tuyur. Berikutnya ada gambar sangkar. Qafasun artinya sangkar. Qafasun artinya sangkar atau sangkar tempat untuk hewan, untuk menjaga hewan. Qafas. Kemudian harisun, haris artinya adalah penjaga. Harisun penjaga atau satpam, ya. Kemudian zailun. Zailun artinya adalah buntut. Zailun buntut. Kemudian rishun. Rishun. Rish artinya adalah ekor. Kemudian kita masuk ke dalam at-tadribat atau latihan-latihan. At-tadribul awwalu, latihan yang pertama, at-tadribul awal, asad. Asadun, asad. Artinya adalah singa, ahsantum. Kemudian namir. Macan, jamil. Kemudian filun. Artinya adalah gajah. Ahsant. Qirdun artinya adalah monyet. Ahsant. Ghazalun artinya adalah kancil. Jamil. Zarafah. Zarafatun artinya jerapah. Jamalun unta. Ahsant. Hisanun kuda. Himarun artinya adalah keledai. Usfurun artinya adalah burung kecil. Kemudian thu'banun, ya, ular. Na'amatun burung unta. Ahsant. Tawus burung merak. Khirtitun, khirtit artinya badak. Jamil. Dikun ayam jago. Jamil. Ahsant. Qafas sangkar, ya, sangkar burung, sangkar yang lain, ayam dan sebagainya. Kemudian harisun satpam atau penjaga. Dubbun beruang. Ahsant. Dhi'bun artinya adalah serigala. Tha'labun juga serigala kurang lebih. Ya. Kemudian setelah itu ada kata shiblun. Orang Arab biasa mengatakan hadza shiblu min dzakal asad. Hadza shiblu min dzakal asad. Kalau ada
anak kecil yang seperti bapaknya, memiliki sifat yang baik, yang bagus, maka dikatakan hadza syiblu, anak ini seperti bapaknya. Hadza syiblu min dzakal asad, atau berasal dari bapak tersebut. Ya, syibl anak singa, adapun asad adalah singa. Jadi anak singa ini berasal dari singa itu, yaitu yang merupakan orang tuanya. Hadza syiblu min dzakal asad. Syiblun artinya adalah anak singa. Zailun artinya adalah zailun artinya adalah buntut. Timsah artinya adalah buaya. Ghurabun, burung gagak, ahsant. Baqarah, sapi, ya. Rishun artinya adalah ekor. Tuyurun, ini unggas. Dhillun artinya adalah bayangan, ahsantum. Hayawanat artinya adalah hewan-hewan. Tentunya al-hayawanat dinamakan dengan hayawan dari kata al-hayah atau kehidupan. Jadi karena mereka ada kehidupan dinamakan dengan hayawan. Oleh karena itu dikatakan manusia juga hewan. Al-insan hayawanun natiq. Manusia adalah hewan yang berpikir. Di sini maksudnya hewan yang berpikir bukan karena kita binatang, bukan. Tapi karena arti hayawan adalah hidup, makhluk hidup. Nah, itu dalam bahasa Arab. Nah, kalau bahasa Indonesia, kita hanya mengetahui hewan itu binatang. Dan sekarang banyak orang yang menganggap bahwa dirinya dari binatang, dia berasal dari monyet, bukan berasal dari Nabi Adam. Dia mengatakan bahwa manusia itu adalah hewan. Dan itu diakui oleh para ulama. Betul, hewan, tapi maksudnya para ulama adalah makhluk hidup. Karena hayawan atau hewan berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah hayatun. Yang berasal dari kata hayah atau kehidupan. Ini sekedar pengetahuan tambahan supaya kalau ada yang mengatakan Anda hewan jangan terima, katakan kita hewan dalam bahasa Arab artinya adalah makhluk hidup asalnya. Oleh karena itu manusia karena hidup disebut dengan hewan karena maksudnya adalah makhluk hidup, bukan hewan dalam artian binatang. Cuman yang terkenal adalah hewan dalam artian binatang. Kemudian fa'run. Fa'run artinya adalah tikus. Ya, fa'run tikus. Kemudian kalb. Kalbun artinya adalah anjing. Ya. Qittun artinya adalah kucing. Ahsant, cat. At-tadribu ats-tsani, latihan yang kedua. Ini gambar apa dan dicocokkan dengan kata yang ada. Kita lihat namirun, ya. Namirun, sini singa atau macan. Namir artinya adalah macan. Macan atau singa memiliki banyak nama dalam bahasa Arab. Puluhan, namanya ada puluhan. Mungkin sampai ratusan, Allahu a'lam. Jadi singa memiliki banyak yang namanya. Ada Fahad, ada Usamah, ada Namir, ada Asad, ada Dirgham, dan sebagainya. Karena bahasa Arab sangat luas. Ya, kemudian berikutnya ada hisanun. Hisanun artinya adalah ya kuda. Sant. Usahakan menjawab sebelum saya menjawab, usahakan dijawab. Nah, kita sekarang sedang latihan. Kemudian jamalun, jamal. Ya. Jamal, hati-hati pengucapannya, jangan kita panjangkan. Jamalun, salah. Jamal, kalau kita dengar ada orang namanya Jamal, bukan berarti dia unta artinya. Karena pasti dia ada mimnya itu ke atas. Jamalun, ada matnya. Jamal dengan jamal berbeda. Jamal artinya keindahan, kecantikan, kebagusan. Adapun jamal artinya adalah unta. Ini jamal. Kemudian timsah. Timsahun artinya adalah buaya.
Latihan berikutnya at-tadribu ats-tsalits. Hayawanat tadi sudah dijelaskan. Hewan-hewan, ahsantu, binatang. Ghazalun, kancil. Na'amatun, burung unta, ahsant. Hayawanat. Jamal, jamalun artinya adalah unta, ahsant. Kemudian berikutnya, gambar berikutnya, usfurun, burung kecil. Tha'labun, serigala. Qafasun, sangkar, ahsant. Haris, penjaga atau satpam. Usfurun. Baik. Tuyurun, unggas. Tuyurun, tuyur, unggas di sini mencakup semua, mencakup ayam, mencakup burung, mencakup bebek dan sebagainya. Khirtit, badak. Rish, rish artinya adalah ekor. Na'amatun, burung unta, ahsan. Tawus, burung merak. Shibel, anak singa, jamil. Tawus. Fa'ar, artinya adalah tikus. Qirdun, artinya adalah monyet, ahsant. Kemudian berikutnya kita lihat ada kata thu'banun, artinya thu'ban, ular. Dikun, ayam jantan, ayam jago, ya. Dursun, ini pelajaran yang lalu. Durs artinya gigi geraham. Thu'banun, unta, thu'ban afwan, ular. Kemudian qittun, kucing, ahsant. Dhi'bun, serigala. Dubbun, dub artinya adalah beruang, ahsant. Zailun, buntut, ya. Kemudian dhibaun, dhiba, dhabyun. Dhiba ini jamak dari dhabi, artinya adalah kijang. Kemudian dhi'bun artinya adalah serigala, jamil. Berikutnya at-tadribu ar-rabi', latihan yang keempat. Ini sini sudah mulai ada kalimat. Kita biasanya belajar hanya kata per kata mufradat, sekarang udah ada kalimat. Al-asadu fil qafas, singa di dalam sangkar, di dalam kurungan. An-namiru ya'kulul laham, ya'kulul luhuma. An-namir, macan, makan daging. Al-luhum, daging. An-namir, macan. Ya'kulu, makan. Jadi sekarang kita merangkai kata. Kita sudah belajar kata benda. An-namir, kata benda. Ya'kulu, fi'il, sudah belajar kata kerja. Al-luhum adalah daging. Sekarang kita bagaimana cara merangkainya. Sedikit demi sedikit kita pelajari. Dan ikuti seperti ini. Kita rangkai kata-kata yang sudah kita hafal. Al-usfuru fawqal fil. Al-usfur yaitu burung kecil di atas gajah. Al-harisu fil qafas. Al-haris, penjaga atau satpam di sangkar, di kurungan. An-namiru ya'kulud dajaj. An-namiru ya'kulud dajaj, yaitu macan memakan ayam. Al-usfuru fawqal fil. Al-usfur fawqal fil, burung kecil di atas gajah. Ahsan. Al-filu fil qafas. Al-fil yaitu
al-fil gajah di al-qafas, yaitu di dalam sangkar atau dalam kurungan. An-namiru ya'kulul luhum. Ahsant, an-namir ya'kulul luhum sudah diartikan. Al-qittu fawqal fil. Kucing di atas gajah. Jamil. Al-asadu fil qafas. Sudah diartikan al-asadu fil qafas. An-namiru yashrabul ma. An-namiru yashrabu al-ma. Yaitu macan minum air. Al-usfuru amamal fil. Burung kecil di depan gajah. At-tadribu al-khamis. Latihan yang kelima. Dha, huruf dha, ada kata dhillun. Dhillun artinya bayangan. Dhahrun artinya adalah punggung. Dhufrun artinya adalah kuku. Midhallatun artinya adalah payung. Kita masuk ke dalam latihan berikutnya. At-tadribu as-sadis, latihan yang keenam. Di sini disuruh memilih antara huruf ta dengan huruf da. Silakan dengarkan apa yang saya katakan, kemudian ditebak hurufnya ta atau huruf da yang saya sebutkan. Turus. Ahsant, huruf ta. Rada'. Huruf dal. Hatta. Huruf ta. Sadar. Huruf da. Sadir. Huruf da. Mada. Huruf da. Bait. Huruf ta. Ahsant. At-tadrib as-sabi', latihan yang ke-7. Kalb artinya adalah ya anjing. Kitabun artinya adalah kitab. Kursiyun artinya adalah kursi. Zailun artinya adalah buntut. Dhi'bun artinya adalah serigala. Ahsant. Kemudian dhahrun tadi sudah diartikan. Ya, artinya adalah punggung. Dhillun artinya adalah bayangan. Dhufrun artinya adalah kuku. Ahsant, jamil. Kemudian at-tadribu tsamin, latihan yang ke-8. Harisun fi qafas. Harisun fi qafas. Penjaga di sangkar. Di sangkar atau di dalam kurungan. Harisun amama qafas. Harisun satpam, amama di depan qafas, di depan kurungan, di depan sangkar. Harisun amama namirin. Dibetulkan itu harokatnya salah. Harisun amama namir. Satpam di depan macan. Kemudian jamalun wafilun. Unta dan gajah. Jamalun wafilun. Kemudian hisanun wa jamal. Hisan wa jamal. Hisan artinya adalah kuda. Wa jamal dan kuda dan unta. Ahsantum. Jamalun wa himar. Jamalun wa himar. Jamal artinya adalah unta. Wa himar, dan himar artinya adalah keledai.
At-tadribu at-tasi', latihan yang ke-9. Al-mudarrisu amama as-sabburah. Al-mudarrisu amama as-sabburah. Ini pelajaran pertama. Guru di depan as-sabburah, yaitu papan tulis. Al-mudarrisu wara'al kharitah. Al-mudarrisu wara'al kharitah. Guru di belakang peta. Guru di belakang peta. Kemudian al-kitabu tahtal maktab. Al-kitabu tahtal maktabi. Kitab di bawah meja. Ahsant. Al-midhallatu fawqal kursi. Payung di atas kursi. Payung di atas kursi. Nah, ini pelajaran kita sudah selesai. Insyaallah akan dilanjutkan dengan murajaah atau review mengulang pelajaran-pelajaran yang lalu insyaallah ta'ala pada pelajaran ke-12 yang akan datang insyaallah ta'ala. Demikian wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.